Harlem, Dream Deferred by Langston Hughes. What happens to a dream deferred? Does it dry up like a raisin in the sun, or fester like a sore and then run? Does it stink like rotten meat, or crust and sugar over like a syrupy sweet? Maybe it just sags like a heavy load, or does it explode? Okay, hello, good morning class. Today we are going to learn about poems or poetry. In bahasa Indonesia we say puisi. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang materi ini pada pembelajaran bahasa dan sastra Inggris. At the beginning we have heard the poem from Langston Hughes which is entitled Dream Deferred or Harlem. Nah, di situ puisinya kita lihat tadi yang sudah kalian dengarkan tadi. Di sini puisinya terdiri hanya sederhana saja satu stanza, kita baca bersama-sama ya. Baiklah, Harlem, Dream Deferred. Does it dry up like raisin in the sun, or fester like salt and then run? Does it sting like rotten meat, or crust and sugar over like sweet? Maybe it just sags like a heavy load, or does it explode? Oke, itu tadi beberapa kosakatanya dalam yang kita pakai. Nah, deferred artinya ditangguhkan, kemudian fester bisa diartikan semakin parah, crust bisa diartikan menjadi kerak atau berkerak, kemudian sore itu artinya luka atau sakit, kemudian sags artinya terpelosok karena terlalu banyak beban atau muatan, kemudian explode artinya meledak. Dalam puisi tadi kita juga mempelajari figure of language. Itu ada 5 gaya bahasa similes dan 1 gaya bahasa metaphors. Similes is figure of language which compares each other directly. Di situ permajas perbandingan. Di sini misalnya membandingkan dream deferred, impian yang kita tinggalkan itu dibandingkan dengan raisin. Raisin itu seperti anggur yang sudah dikeringkan. Ketika dried up in the sun, dikeringkan terlalu lama, kamu perhatikan bentuknya di sini. Nah, terlalu berkerut-kerut tidak menarik ya. Begitulah impian jika kita tinggalkan, tidak diperhatikan lagi. Does a dream deferred fester like so? Like, ada kata like. Apakah impian yang kita tinggalkan tadi seperti luka yang fester, memburuk, kemudian yang kita tinggalkan untuk berlari? The third similes is, does a dream deferred sting like rotten meat? Di situ membandingkan impian yang kita tinggalkan dengan daging yang busuk, berarti baunya tidak enak ya. Nah, seperti itu jika impian kita tinggalkan. Bentuknya tidak menarik, lukanya menjadi sakit, kemudian baunya tidak enak. How can you guess the other similes and metaphor from the poems? Ya, kita tebak lagi. Ya, tadi similenya tinggal 2 lagi. Yang pertama adalah bagaimana gambar berikut ini. Ya, it's about heavy loads and sags. Impian jika kita tinggalkan akan membuat kita seperti terbebani berat, terperosok semakin dalam. Kemudian crust and sugar over. Impian itu memang manis, tapi kalau kita tinggalkan seperti halnya makanan manis lainnya, akan crust, berkerak, sugar over, jadi mengeras, tidak enak lagi untuk dimakan. Seperti itulah impian jika kita tinggalkan atau lupakan. Kemudian 1 metafor, perbandingan langsung, kali ini tidak memakai like atau as. Does it explode? Akankah impian yang kita tinggalkan itu bisa membuat kita meledak? Nah, di situ beberapa gaya bahasa yang dipakai dalam puisi Harlem tadi. The poem illustrates what could happen if our dreams are not fulfilled on time. It speaks about the fate of dream self, including hopelessness. Jadi puisi tadi mengilustrasikan apa yang akan terjadi jika impian kita tinggalkan, tidak dipikirkan lagi, atau tidak dipenuhi. The background of the poem was first published in 1951 when life in America was difficult because of the Great Depression era. Pada waktu itu kehidupan di Amerika sulit secara perekonomian ataupun terutama bagi masyarakat berkulit hitam, African American. Di situ keadaannya sulit karena terpengaruh juga dengan Perang Dunia Kedua itu. Jadi orang mulai melupakan impiannya atau delay atau menunda impiannya, dan bagi
James Mercer Langton Hughes itu merupakan kemunduran, karena jika impian dilupakan, sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Impian itu penting menurut dia. The theme, the disappointment and sadness when dreams are delayed or deferred. Jadi temanya adalah semacam kekecewaan atau kesedihan jika impian itu ditangguhkan. This is a short poem consisting of 11 lines with no stanza break. Tadi ya, hanya terdiri dari 11 baris saja. Stanzanya hanya satu, jadi tidak ada stanza breaknya. Kemudian rhyme is used to make the stanza melodious. For example, meat rhyme with sweet, sun rhyme with run. Nah, di situ adalah akhir dari baris yang mempunyai bunyinya yang sama. Meat bunyinya sama dengan sweet, maka dikatakan berima. Run bunyinya sama dengan sun, makanya dikatakan berima. The figurative language that used in the poem is simile. Tadi yang sudah kita bahas, perbandingan langsung menggunakan like atau as, kemudian metafor, perbandingan langsung tanpa menggunakan like atau as. Does it explode? Itu contoh metafor. Nah, dalam puisi kita bisa mengenal ada beberapa elemennya. Misalnya theme, tema. It's about the central idea that the poet wants to convey. It can be a story or thought, anything that the poem is about. Jadi ide pokok ceritanya itu tentang apa? Ide pokok dari puisinya apa? Itu merupakan temanya. Biasanya tema itu dirumuskan dengan kata yang pendek saja. Kemudian mood, the feeling of the poet is trying to convey. Kalau putri itu puisi, kalau poet itu penulis puisinya. Feelingnya, mood itu bagaimana feel dari puisi tersebut. Apakah berasa marah, berasa sedih, berasa gembira, atau lucu gitu ya. Nah, itu moodnya. Kemudian line and stanza. Line is a single row of words in poems. Baris line itu, kemudian stanza is group of lines in poems. Jadi stanza itu sekelompok baris dalam puisi. Kalau dalam prosa kita kenal menjadi paragraphs. Kalau dalam puisi stanza. Kemudian tadi kita juga mengenal ada rhymes. Rhyme is a repetition of similar sounding words occurring at the end of line in poem or songs. Repetition, pengulangan bunyi yang sama yang pada akhir baris, bisa dalam lagu atau puisi. Kali ini kita akan bahasnya dalam puisi ya. Figurative language, gaya bahasa. Untuk meter kita tinggalkan saja, kita ganti figurative language. Are words and expression used in poem and text to convey meaning from the literal meaning. Simile, metaphor, and personification contohnya itu tadi. Kemudian rhythm rhythm is described as the beat and pace of the poem. Beatnya, jadi cara beat itu kayak nadanya. Ada yang puisi dibaca cepat, ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang antara cepat dan lambat gitu. Kemudian yang akan kita bahas berikutnya adalah what is a poem? Bagaimana definisi konsep dari puisi? A poem is a piece of writing in which the words are chosen for their beauty and sounds are carefully arranged, often in short line which rhymes from collinsdictionary.com. Jadi puisi itu adalah tulisan yang kata-katanya chosen, dipilih, for their beauty, untuk ya dipilih yang biasanya bentuknya cantik atau pengucapannya, bunyinya cantik. Kemudian carefully arranged, disusun dengan hati-hati. Often itu tidak selalu ya, tapi kadang-kadang seringnya berbentuk short lines, pendek, dan rhymes dan berima. Ada persamaan bunyi di akhir baris, tapi tidak selalu. Dalam beberapa puisi bebas, kadang tidak menggunakan rhymes, tidak menggunakan rima. Apa gunanya belajar puisi? Nah, puisi itu akan membuat imajinasi kita semakin meningkat. Bahkan Albert Einstein menyatakan, imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand. Ini bukannya ilmu pengetahuan tidak penting loh ya. Di sini Albert Einstein hanya menekankan bahwa dalam belajar ilmu pengetahuan pun imajinasi itu juga penting. Nanti kalian akan Mr. Dewi ajar untuk membaca sebuah puisi lain, masih karya Langston Hughes, masih berkaitan dengan impian. Kalau tadi judulnya Dream Deferred atau Harlem, kali ini judulnya Dreams.
Iya, pendek saja, dreams, impian. Nah, nanti setelah puisi itu dibaca, kalian jawab pertanyaan ini ditulis di buku tulis ya. Pertanyaan pertama, number 1, A. What is the theme of the poem? B. Do you like it? Do you like the poem? Explain why. And then second question is, how many lines and stanzas in it? And then B. Are there any rhymes? Show the rhymes. Kalian nanti amati ya, berapa banyak baris lines dan stanza dalam atau bait dalam puisi yang berjudul Dreams itu tadi. Are there any rhyme? Apakah dalam puisi Dreams yang akan dibaca ini ada rimanya? Kalau ada, tunjukkan, ditulis rimanya. Kemudian 3. Rewrite the poem. Tulis ulang puisi Dreams yang nanti akan muncul di akhir video ini. Ditulis ulang di buku tulis, kemudian translate it into bahasa Indonesia. Tell the poem in your own words. Ceritakan dalam bahasa Indonesia arti puisi tersebut. Bisa bebas menurut pendapat kalian. Jika sudah, nanti jawabannya kalian foto, kemudian diupload di Google Classrooms. Oke, so let's read the poem. Ini puisi yang akan kalian kerjakan tugasnya ya. Mrs. Dewi akan baca, kalian bisa ikuti di rumah. Dreams by Langston Hughes. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that can fly. Hold fast to dreams, for when dreams go, life is a barren field frozen with snow. By Langston Hughes. Nah, itu tadi puisinya. Kalian bisa baca berulang-ulang, kemudian kerjakan tugasnya tadi ya. Okay, thank you very much for your attention today. We have learned a lot about poem. Silahkan berlatih lagi di rumah. Submit your task on time. You can practice your English at home. And see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.